Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvera Noviana dari PG PAUD B. Ingin mempresentasikan mengenai kurikulum PAUD tahun 2004. Yang pertama yaitu apakah yang dibahas pada kurikulum tahun 2004. Yang dibahas pada kurikulum tahun 2004 yaitu mengembangkan melalui beberapa proses, yaitu pengkajian, sosialisasi, advokasi mulai tahun 2001 oleh pengembangan kurikulum. Jadi nanti kurikulum tersebut nanti dipraktisi pembina dan penyelenggara pendidikan. Oleh sebab itu, kurikulum tahun 2004 diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 dalam sistem pendidikan nasional pemerintah yang terkait yang mengamanatkan standar nasional. Kurikulum tahun 2004 standar kompetensi PAUD, Taman Kanak-kanak, dan Raudatul Atfal. Kurikulum tahun 2004 ini berbeda dengan kurikulum tahun 1994. Pada kurikulum 1994 dikondisikan dengan sistem catur wulan, yaitu anak akan menerima rapot setiap 4 bulan sekali. Kemudian pada kurikulum tahun 2004, anak dikondisikan dalam sistem semester, yaitu penerimaan rapot setiap 6 bulan sekali. Pada usia 4-5 tahun, anak-anak akan mengalami atau memasuki masa prasekolah, di mana 50-80% perkembangan otaknya akan meningkat pesat. Oleh sebab itu, maka dedikasi atau keterlibatan orang tua sangat dibutuhkan untuk menstimulasi perkembangan untuk mencapai perkembangan yang maksimal. Jadi, tidak hanya peran orang tua, tetapi juga peran guru ketika anak memasuki masa prasekolah di taman kanak-kanak. Tujuan dari kurikulum tahun 2004 yaitu untuk membantu mengembangkan potensi yang dimiliki anak secara fisik maupun psikis, meliputi 6 aspek, yaitu nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, fisik motorik, bahasa, dan seni, agar perkembangan tersebut itu mencapai tingkat maksimalnya itu tadi. Terus yang selanjutnya yaitu bidang-bidang pembentukan kurikulum pembiasaan di kurikulum PAUD 2004, yaitu bidang pembentukan perilaku, yaitu pengembangan yang dilakukan melalui pengembangan perilaku anak sehari-hari. Yang kedua yaitu bidang pengembangan kemampuan dasar untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak. Contohnya yaitu bidang kognitif, fisik motorik, bahasa, dan seni. Siapa saja yang berperan dalam pengembangan kurikulum tahun 2004? Tentu saja pengembangan kurikulum tahun 2004 ini yang pertama berperan adalah pemerintah pusat, yaitu yang menerbitkan sistem kurikulum tahun 2004 dan mempersiapkan berbagai bidang pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kreativitas peserta didik. Yang kedua yaitu guru, yang diharapkan akan mampu mengadakan kegiatan di tengah semester antara minggu ke-8 dan ke-9, seperti mengadakan karya wisata, pekan kreativitas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu dalam kegiatan itu peserta didik juga diharapkan mampu mengikuti dan mengembangkan semua aspek pembelajaran melalui model-model pembelajaran yang ditawarkan oleh pendidik. Yang selanjutnya yaitu mengapa perlu adanya pengembangan dalam kurikulum tahun 2004, yaitu agar anak dapat mengenal berbagai konsep melalui berbagai tema yang diberikan. Misalnya saja pada kurikulum sebelum tahun 2004 mengembangkan 20 tema dalam 1 tahun. Sekarang di kurikulum tahun 2004 itu akan diringkas menjadi 11 tema dalam 1 tahun. Tujuannya yaitu agar anak itu lebih terfokus pada tema-tema tersebut. Pengembangan temanya itu semakin mendalam dan memperkaya perbendaharaan kata. Yang selanjutnya, bagaimana sistem kurikulum tahun 2004 itu dilaksanakan?
kurikulum tahun 2004 itu dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan rutin, kegiatan spontan, pemberian teladan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan memberikan contoh yang baik. Yang keempat yaitu kegiatan terprogram, yaitu kegiatan yang terprogram dalam suatu pembelajaran semester, perencanaan semester, satuan kegiatan mingguan, satuan harian maupun bulanan. Sementara pelaksanaan bidang pengembangan kemampuan dasar itu meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahapan pengembangannya, yaitu yang pertama berbahasa pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan pikiran melalui bahasa. Kognitif bertujuan agar anak mampu mengolah perolehan belajarnya, menemukan berbagai macam alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu fisik motorik. Pengembangan ini berkaitan dengan gerakan kasar dan halus anak. Misalnya kalau gerakan kasar itu gerakan yang melibatkan otot-otot kasar seperti berlari, melompat, menendang, dan sebagainya. Kemudian yang gerakan halus itu melibatkan kelenturan jari-jari tangan seperti menjahit, meronceng, mewarnai, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengembangan pada bidang seni, bertujuan agar anak menciptakan suatu berdasarkan hasil imajinasinya. Bentuk pengelompokan lama pendidikan menjadi dua, yaitu kelompok A usia 4-5 tahun dan kelompok B usia 5 sampai dengan 6 tahun. Perencanaan pengembangan program yang pertama yaitu bidang pengembangan agama dan moral, bidang pengembangan sosial, bidang pengembangan kemampuan bahasa, bidang pengembangan kognitif, bidang pengembangan seni. Contoh pengembangan temanya pada semester 1 misalnya diri sendiri 3 minggu, lingkunganku 4 minggu, kebutuhanku 4 minggu, binatang 3 minggu, tanaman 3 minggu. Jadi nanti setiap tema itu bisa dikelompokkan atau dibagi kembali menjadi beberapa sub-sub tema sehingga jumlahnya menjadi 17 minggu dalam satu semester. Dalam kegiatan, guru bisa memilih berbagai model pembelajaran yang akan dilakukan. Misalnya saja ada pembelajaran model kelompok, ada pembelajaran model sudut-sudut kegiatan, ada sudut keluarga, sudut alam sekitar, sudut gambar, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada model pembelajaran berdasarkan minat anak. Jadi nanti anak itu akan memasuki suatu kelas berdasarkan minat anak. Misalnya area balok, nanti anak yang suka dengan membangun konstruksi, dalam konsepnya konstruksi, anak akan memasuki ke dalam area balok. Jika anak sudah suka berhitung atau matematika, nanti akan masuk ke dalam kelas berhitung. Jika anak suka bermain peran, acting seperti itu, mungkin nanti anaknya juga akan masuk ke area bermain peran. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran di taman kanak-kanak juga harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu bermain sambil belajar. Yang kedua yaitu pembelajaran berorientasi pada perkembangan peserta didik. Yang ketiga yaitu pembelajaran itu haruslah berdasarkan kebutuhan anak. Yang selanjutnya pembelajaran berpusat pada anak. Hendaknya subjek itu adalah anak tersebut. Jadi semua kegiatan pembelajaran diarahkan atau berpusat pada anak. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran menggunakan pendekatan teknik pembelajaran. Di kelompok bermain biasanya kalau menggunakan teknik pembelajaran yaitu kurikulumnya harus secara utuh memperkaya perbendaharaan kata, menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran yang
namanya itu kalau disingkat namanya PAKEM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi kalau pembelajaran di PAUD itu haruslah pembelajarannya itu aktif, menuntut anak untuk selalu bergerak, terus kreatif, jadi anak bisa mengeluarkan semua ide-idenya, efektif, dan yang tentunya juga menyenangkan, karena dunia anak itu pada dasarnya adalah dunia bermain. Kemudian pembelajaran di TK hendaknya aktif. Pembelajaran mengembangkan kecakapan hidup. Pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan kecakapan hidup dan kemampuan dasar. Yang selanjutnya, pembelajaran didukung oleh lingkungan yang kondusif. Kemudian pembelajaran yang demokratis. Demokratis itu memungkinkan terjadinya interaksi antara pendidik dengan anak. Ketika seorang pendidik menjelaskan tentang bagaimana caranya, anak mendengarkan, kemudian nanti anak bisa bertanya sesuatu yang belum jelas, dan dia juga akan mencoba hal-hal yang baru. Kemudian pembelajaran yang diberikan oleh guru haruslah bermakna. Biasanya kan nanti kalau bermakna itu kalau di sekolahan anak diajarkan ini, pasti nanti di sekolahan, di rumah juga anak akan selalu mengingat, oh tadi sama bu guru kita belajar ini loh tadi. Terus kemudian dia juga cerita kepada teman-teman atau orang tuanya, bunda aku tadi di sekolah sama bu guru diajarin ini, aku mau praktek belajar ini, seperti itu. Kemudian penilaian yang digunakan dalam pendidikan anak usia dini yaitu pengamatan atau observasi, yaitu guru melakukan pengamatan pada setiap aktivitas peserta didik. Yang kedua yaitu pencatatan anekdot, kejadian sewaktu-waktu yang terjadi pada anak, baik itu kejadian yang positif maupun negatif, seperti tiba-tiba dia biasanya di kelas diem, kok tiba-tiba sekarang dia kok nggak di kelas, tiba-tiba kenapa kok dia menendang temannya, itu seperti itu juga termasuk ke dalam catatan anekdot. Yang ketiga yaitu pemberian tugas merupakan penilaian terhadap hasil pekerjaan. Misalnya saja ketika anak diberikan tugas, ayo menempel ini, nanti hasilnya mau ibu foto, seperti itu nanti kita bisa lihat bagaimana hasil pekerjaan anak tersebut sebagai dari hasil karya anak. Dimana kurikulum PAUD tahun 2004 itu dilaksanakan? Tentu saja kurikulum PAUD tahun 2004 itu dilaksanakan setelah ada keputusan dari pemerintah pusat, dan juga sudah diterbitkan kurikulum pedoman, juga undang-undang tentang pergantian kurikulum. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.